Halo semua sahabat pembelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yaya Sriwayu. Di tugas belajar di luar kelas hari ke-31 ini, kita akan menjawab pertanyaan mengenai Bimba A, I, U, E, O interview ketiga. Nah, kita langsung aja yuk jawab pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu apa prinsip utama dalam proses Bimba interview yang harus dipahami dan diterapkan oleh motivator? Lalu jelaskan dan berikan alasannya. Jadi tujuan utama Bimba A, I, U, E, O adalah agar seluruh keluarga besar Bimba bahagia yang berdampak sukses dan bahagia secepat-cepatnya dan juga selama-lamanya. Nah, untuk mencapai kebahagiaan itu ada 3 kunci utama, yaitu beriman, belajar, dan juga berbuat baik. Nah, alasannya karena Bimba memiliki tujuan khusus, yaitu menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak secara intrinsik, bukan berfokus pada hasil. Sehingga kita sebagai motivator harus selalu senantiasa memperbaiki diri dan mengevaluasi diri juga dan juga berbuat baik. Nah, pertanyaan kedua yaitu apa prioritas motivator dalam kelas pendekatan? Jadi, prioritas motivator di dalam kelas pendekatan adalah dengan berdialog mengenai apa yang disukai oleh anak. Nah, lanjut ke pertanyaan ketiga, berapa lama durasi kelas pendekatan dilakukan? Jadi, motivator melakukan pendekatan kepada seorang calon murid melalui video call kurang lebih 5 menit dalam satu hari. Pendekatan bisa dilakukan berulang tergantung dengan mood anak. Jadi, pendekatan bisa dilakukan sebanyak 3 kali atau lebih. Tapi tergantung dengan mood anak itu sendiri. Jadi contohnya 5 menit di pagi hari, 5 menit di siang hari, dan juga 5 menit di sore hari. Nah, pertanyaan keempat, apa prioritas motivator dalam kelas trial dilakukan? Nah, jadi di tahap trial ini, motivator mulai menerapkan teori jam bandul dengan lebih banyak menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan secara verbal, yaitu 4 HVK dan 4 HVS, yang diselingi dengan kegiatan yang berhubungan dengan afektif, kognitif, maupun fisikomotorik dari anak. Nah, pertanyaan kelima, berapa lama durasi kelas trial dilakukan? Jadi, saat melakukan trial, motivator melakukan kegiatan bermain sambil belajar selama 15 menit melalui video call kepada 1-2 orang anak. Nah, jadi maksimal di kelas trial itu biasanya ada 2 orang anak. Nah, namun standarnya yaitu 1 anak. Lanjut ke pertanyaan ke-6, yaitu berapa lama orang tua murid dapat mengikuti kelas trial. Jadi, anak dapat mengikuti kegiatan bermain sambil belajar di kelas trial ini tanpa batas waktu yang ditentukan sampai anak dan orang tua yakin. Lanjut ke pertanyaan ke-7. Apa prioritas motivator dalam kelas lanjutan? Jadi, kegiatan prioritas motivator dalam kelas lanjutan yaitu kegiatan utama dalam kelas lanjutan adalah bermain baca-bacaan dengan cara yang menyenangkan. Nah, lanjut ke pertanyaan ke-8 yaitu kegiatan apa yang lebih prioritas antara bermain baca-bacaan dengan kegiatan menyelesaikan modul. Lalu jelaskan. Jadi yang lebih diprioritaskan yaitu bermain baca-bacaan. Selain modul yang berkaitan dengan baca-bacaan tidak harus diselesaikan. Nah, untuk pertanyaan ke-9, materi apa yang dibaca oleh anak ketika bermain baca-bacaan? Jadi, biasanya materi yang dibaca oleh anak adalah materi yang sudah dikerjakan atau diselesaikan, dan materi ini yang sudah dikuasai oleh anak. Lalu materinya juga yang sesuai dengan tahapan dari masing-masing anak.
Lanjut ke pertanyaan ke-10. Bagaimana cara agar bermain baca-bacaan menyenangkan bagi anak? Jadi agar kegiatan bermain baca-bacaan menyenangkan bagi anak, kita bisa menerapkannya dengan melakukan permainan. Jadi mengajak anak untuk bermain baca-bacaan nih, bisa dengan permainan sulap, lalu dengan permainan yang disukai anak. Jadi kita menyatukan dengan kegiatan yang disukai anak. Lalu pertanyaan ke-11, bagaimana menyikapi anak yang tidak mau bermain baca-bacaan? Jadi caranya bisa mengalihkan ke kegiatan keselingan yang disukai oleh anak. Lalu baru kemudian kita bisa mengarahkan kembali ke kegiatan bermain baca-bacaan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di tugas belajar di luar kelas hari ke-31 ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang tepat selama saya menjawab pertanyaan. Dan saya akhiri video ini dengan mengucap salam, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.